Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ana Wagina dari Pendidikan Matematika. Di part 2 kali ini, kita akan melanjutkan materi dan akan belajar bersama mengenai PLSV dan PTLSV, yaitu konsep dan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini apa sih? Ya, supaya kalian paham pengertian dari PTLSV dan elemen-elemennya. Kemudian, kita juga mampu bisa menyelesaikan PTLSV ini dengan aturan kesetaraan. Aturan seperti yang PLSV di materi sebelumnya. Lalu, kita juga harus mampu menyelesaikan PTLSV dengan menggambar grafik. Lalu ada contoh soal. Selanjutnya, pengertian dan elemen PTLSV. Ciri utama dari PTLSV sendiri sama kayak PLSV, yaitu kalimatnya terbuka, yang dimana itu belum diketahui nilai kebenarannya, jadi bisa benar atau salah. Contohnya X ditambah 10 lebih dari 5. Lalu memiliki satu variabel, umumnya huruf kecil yang biasa digunakan, A, X, dan lainnya bebas. Lalu berpangkat 1, artinya tidak berpangkat kuadrat atau lebih. Nah, tanda hubung dari PTLSV itu ada beberapa, seperti kurang dari, kemudian lebih dari, lalu ada juga kurang dari atau sama dengan, lalu ada juga lebih dari atau sama dengan. Nah, yang terakhir itu tandanya tidak sama dengan. Kalau PLSV sama dengan, kalau PTLSV itu tandanya tidak sama dengan. Lanjut, himpunan penyelesaian atau HP adalah kumpulan nilai pengganti variabel yang membuat kalimat terbuka PLSV, PTLSV bernilai benar. Misalnya, kalau misalkan variabelnya Y, maka kita harus tahu dulu nih, berapa aja sih nilai Y-nya, gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu cara menyelesaikan PTLSV dengan aturan kesetaraan. Sama dengan cara dari PLSV, tapi sedikit berbeda ya. Jadi, aturan kesetaraan pada PTLSV ini adalah kondisi dua atau lebih pertidaksamaan memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Nah, langkahnya ini ya, misalkan variabelnya adalah X gitu. Nah, langkah yang pertama, kita kumpulkan variabelnya. Atau misalkan variabelnya X tadi tuh ya. Jadi, kumpulin variabel X di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Lalu, operasikan seperti biasa. Nah, untuk langkah yang kedua, itu kita gunakan aturan kesetaraan. Nah, aturan kesetaraan dari PTLSV ini ada sedikit berbeda dengan aturan kesetaraan di PLSV, yaitu aturan menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Lalu ada aturan mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama, serta tanda akan berubah jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama di kedua ruasnya itu. Lalu kemudian hitung. Contoh, tentukan penyelesaian persamaan dari negatif 6x dikurangi 2 kurang dari 10 jika x bilangan cacah. Nah, soalnya tadi negatif 6x dikurangi 2 kurang dari 10. Supaya variabel x-nya sendiri, maka kedua ruas kita akan tambah berapa? Ya, ditambah dengan 2. Dan menghasilkan negatif 6x kurang dari 12. Nah, karena di sini x-nya harus sendiri, maka kedua ruas harus kita bagi dengan negatif 6. Karena dibagi dengan negatif, maka tanda akan berubah, yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Jadi,
penyelesaian dari negatif 6x dikurangi 2 kurang dari 10 adalah x lebih dari negatif 2 atau x-nya yaitu mulai dari negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu, bagaimana cara menyelesaikan PTLSV dengan menggambar grafik? Nah, grafik penyelesaian dalam PTLSV itu adalah rentang nilai atau interval yang digambarkan dengan garis arah atau arsiran pada garis bilangan. Nah, aturan simbol pada grafik adalah yang pertama adalah bulatan kosong. Nah, bulatan kosong ini adalah biasanya tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, artinya apa? Artinya angka bulatan yang kosong itu tidak termasuk HP. Lalu yang kedua, bulatan penuh. Tanda bulatan penuh biasanya kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan. Artinya angka termasuk himpunan penyelesaian. Contohnya, tentukan penyelesaian persamaan x dikurangi 2 kurang dari 5. Nah, x dikurang 2 kurang dari 5 supaya x-nya sendiri, maka kita tambah berapa? Kedua ruasnya, ya ditambah 2 dan menghasilkan x kurang dari 7. Jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari 7 atau x-nya mulai dari 6, 5, 4, 3. Kenapa 7 nggak termasuk? Karena dia bulatan kosong dan tandanya kurang dari. Dan arahnya ke kiri ya teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, and share. Aku tunggu di part 3 ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.